It's the love shot. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan kesempatannya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk saya menjelaskan kembali untuk melanjuti materi sebelumnya. Izinkan saya mempresentasikan materi metodologi penelitian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eva Almah, NIM 1862201 dari kelas akuntansi 6-2 pagi dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, di mana kali ini saya akan menjelaskan tentang teknik pemilihan model regresi data panel. Nah, untuk penjelasannya lebih dalam, silakan simak video berikut ini. Nah, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik pemilihan model regresi data panel. Nah, seperti video sebelum-sebelumnya, saya sudah jelaskan bahwa regresi data panel adalah teknik regresi yang menggabungkan antara data cross-section dan data time series. Maka tentunya akan mempunyai observasi lebih banyak dibandingkan dengan data cross-section dan data time series saja. Nah, kemudian mengapa peneliti memilih regresi data panel? Keuntungan regresi data panel yang pertama dapat memberikan peneliti jumlah pengamatan yang besar, kemudian meningkatkan degree of freedom atau derajat kebebasan. Selanjutnya, data memiliki variabilitas yang besar dan mengurangi kolinearitas antara variabel penjelas, di mana dapat menghasilkan estimasi ekonometri yang efisien. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik-teknik pemilihan model regresi data panel. Di antaranya ada uji Chow dan uji Houseman. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang uji Chow. Uji Chow digunakan untuk memilih model yang digunakan, apakah sebaiknya menggunakan Common Effect Model atau CEM, atau Fixed Effect Model atau FEM. Pengujian ini dapat dilihat pada nilai probabilitas cross-section F dan cross-section Chi-square dengan hipotesis diantaranya. Yang pertama, hipotesis 0. Model mengikuti Common Effect Model atau CEM jika probabilitas cross-section F-nya dan cross-section Chi-square-nya itu lebih besar dari 0,05. Selanjutnya, untuk hipotesis A, model mengikuti Fixed Effect Model atau FEM jika probabilitas cross-section F dan cross-section Chi-square-nya itu lebih kecil dari 0,05. Nah, berikut proses uji Chow dengan menggunakan program EPIUS. Untuk langkah pertama, kita buka terlebih dahulu program EPIUS-nya. Nah, di sini sudah muncul data yang sebelumnya saya sudah uji pada video sebelumnya, di mana data-data tersebut saya dapat dari contoh penelitian dari buku Metode Penelitian Akuntansi dan Manajemen karya Bapak Ari Eksandi, SE, FAKP. Untuk melakukan uji Chow, yang pertama kita klik persamaan yang sebelumnya saya sudah uji pada video berikutnya. Kita klik pada work file, kemudian kita klik estimate. Nah, selanjutnya pastikan cross-section dalam model fix pada jendela panel option. Kemudian kita klik view. Kemudian pilih fix atau random effect testing.
Selanjutnya, kita pilih redundant fixed effect atau likelihood ratio. Klik OK, maka akan muncul hasil perhitungan. Nah, berdasarkan hasil perhitungan di atas, nilai probabilitas atau cross section F dan cross section T square-nya itu lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa Common Effect Model atau CEM lebih layak digunakan dibandingkan Fixed Effect Model atau FEM. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang uji Hausman. Nah, uji Hausman ini digunakan untuk memilih model yang digunakan. Apakah sebaiknya menggunakan Random Effect Model atau REM atau Fixed Effect Model atau FEM? Nah, pengujian ini dapat dilihat pada nilai probabilitas cross-section random dengan hipotesis diantaranya. Untuk hipotesis 0, modelnya mengikuti Random Effect Model atau REM. Nah, jika nilai probabilitas cross-section randomnya itu lebih besar dari 0,05. Selanjutnya untuk hipotesis A, modelnya itu mengikuti Fixed Effect Model atau FEM jika nilai probabilitas cross-section randomnya itu lebih kecil dari 0,05. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut, berikut proses uji Hausman dengan menggunakan program EPIUS. Pertama-tama kita klik persamaan yang sebelumnya sudah kita uji pada workfile. Kemudian kita klik estimate. Selanjutnya kita klik panel option. Nah, pastikan cross sectionnya itu dalam model random ya untuk uji Hausman-nya. Nah, selanjutnya kita klik view. Kemudian kita pilih fix atau random effect testing. Nah, kemudian kita pilih correlate random effect atau Hausman test. Maka akan muncul hasil perhitungan. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, nilai probabilitas cross-section randomnya itu lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa Random Effect Model atau REM lebih layak digunakan dibandingkan dengan Fixed Effect Model atau FEM. Nah, baiklah, untuk selanjutnya saya akan membahas tentang Lagrange multiplier digunakan untuk memilih model yang digunakan. Apakah sebaiknya menggunakan Random Effect Model atau REM atau Common Effect Model atau CEM? Nah, pengujian ini dapat dilihat pada nilai probabilitas Brass-Pagan dengan hipotesis sebagai berikut. Untuk hipotesis nolnya, model mengikuti Common Effect Model atau CEM jika nilai probabilitas cross-section Brass-Pagan lebih besar dari 0,05. Selanjutnya untuk hipotesis A, modelnya mengikuti Random Effect Model atau REM. Jika probabilitas cross-section Brass-Pagan-nya itu lebih kecil dari 0,05. Nah, selanjutnya berdasarkan penjelasan tersebut, proses selanjutnya kita uji Lagrange multiplier dengan menggunakan program EPIUS. Untuk langkah pertamanya, pastikan kita klik nama persamaan EQ01-nya itu, klik estimate, maka akan muncul bagan seperti berikut.
kita klik bagian panel option. Nah, pastikan cross sectionnya itu dalam model non pada jendela panel optionnya. Selanjutnya kita klik view. Kemudian kita pilih fix atau random effect testing. Kemudian kita pilih omitted random effect atau Lagrange multiplier. Nah, maka akan muncul hasil perhitungan sebagai berikut. Nah, berdasarkan perhitungan pada yang sebelumnya. Nah, berdasarkan hasil perhitungan uji yang barusan kita coba, nilai probabilitas cross section atau gas pegannya itu lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa common effect model atau CEM itu lebih layak digunakan dibandingkan dengan random effect model atau REM. Kesimpulan model regresi data panel yang layak digunakan dapat dilihat pada bagan sebagai berikut. Nah, untuk nomor 1 itu ada metode uji Chow di mana pengujiannya itu CEM versus FEM, maka akan menghasilkan CEM di mana CEM lebih unggul dibandingkan dengan uji FEM. Nah, selanjutnya yang kedua ada uji Hausman, di mana pengujiannya itu menggunakan model REM versus FEM, di mana hasil pengujian tersebut lebih unggul REM dan lebih layak digunakan penguji. Nah, selanjutnya untuk nomor 3 ada uji Lagrange multiplier, di mana pengujian ini menggunakan CEM versus REM, di mana hasilnya CEM itu lebih layak digunakan peneliti. Nah, berdasarkan hasil ketiga pengujian yang sudah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi data panel yang akan digunakan dalam uji hipotesis dan persamaan regresi data panel adalah model Common Effect Model atau CEM. Alhamdulillahirrabbilalamin, demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada hari ini sekalian apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung. Nah, izinkan saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.